strategi itu dilihat dari sisi outcome bisnis atau output bisnis ini beda nih gitu ya. Oh, outcome yang Outcome itu hasil akhir, dampak yang ingin dicapai kalau bisnis ini berhasil berjalan dengan baik gitu ya. Banyak bisnis yang sibuk bikin strategi baru setiap tahunnya. Tapi pertanyaannya, apakah strategi bisnis yang dibikin terus-menerus itu efektif atau enggak? Atau hanya cuma bikin tim kamu kerja rodi? Bahaya tuh. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita tanya dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik, alhamdulillah. Oke Coach. Jadi kan biasanya tuh business owner bikin strategi baru setiap tahunnya kan ya Coach ya. Nah sebenarnya indikator utama keberhasilan strategi itu berhasil apa sih Coach? Oke, indikator utama yang jelas adalah strategi tersebut memang menghasilkan keuntungan gitu. Ya pasti. Iya dong, nama juga bisnis kan. Iya. Bisnis kan pasti kan mengejar keuntungan, penjualan. Betul. Omset, ujung-ujungnya profit ya. Ya kalau memang profitnya memang signifikan gitu kan, hasilnya ya berarti bisnis strateginya berhasil gitu. Oh berarti dilihatnya dari keuntungannya Coach? Iya, jadi gini, kita ngelihat tuh strategi itu dilihat dari sisi outcome bisnis atau output bisnis ini beda nih gitu ya. Oh, outcome itu hasil akhir, dampak yang ingin dicapai kalau bisnis ini berhasil berjalan dengan baik gitu ya. Itu outcome dari dampak akhirnya. Ya keuntungan, penjualan, bottom line gitu ya. Itu dampaknya gitu kan. Kalau output itu ya indikator-indikator yang hasil langsung dari setiap strategi yang dilaksanakan. Misalnya ada strategi untuk mendatangkan jumlah prospek. Ya jumlah prospeknya meningkat ya, itu output. Ya kan? Tapi apakah jumlah prospek ini akan berdampak kepada profit? Nah, itu kan outcome gitu ya. Itu ngomongnya outcome, berarti hasil akhirnya. Ada juga strategi bagaimana supaya bisa meningkatkan konversi penjualan. Itu outputnya adalah konversi penjualan meningkat. Ya kan? Tapi apakah peningkatan konversi penjualan ini akan berdampak kepada hasil akhir, outcome-nya? Ya kan? Nah itu semua jadi bedanya output dengan outcome itu. Jadi output ini biasanya dijadikan indikator KPI gitu ya. KPI yang dipantau secara monitor secara terus menerus gitu ya. Jadi ini lead faktornya gitu ya. Kalau yang outcome tuh lag faktornya gitu loh. Lag itu dampak aja gitu ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya 5 itu dampak dari 2 tambah 3. Kita nggak bisa ngubah 5-nya. Yang bisa kita ubah 2 atau 3-nya gitu kan. Oh, jadi outcome-nya itu si 5-nya. Iya. Output-nya ini ya 2 sama 3 ini. Iya, gimana supaya 2 dan 3 ini bisa berubah gitu loh. Kalau kita mau 5-nya meningkat, jadi 6 jadi 7. Nggak bisa langsung 5-nya disulap jadi 6 dan 7 kan. Melalui apa? 2 dan 3-nya harus diubah. Salah satu atau dua-duanya gitu. Oh, Itu ceritanya. Nah sebenarnya kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh business owner untuk apa ya strategi ini nggak berhasil itu apa sih Coach? Nah kesalahan umum yang terjadi pertama ketika bikin bisnis strategi tersebut tidak menyusun strategi yang benar-benar selaras atau align dengan outcome dari bisnis tersebut. Tapi hanya berkutat kepada outputnya aja. Jadi fokus ke output aja tapi tanpa melihat kaitannya dengan outcome, dengan hasil akhir. Gitu ya. Jadi makanya walaupun outputnya bagus, ternyata tidak memberikan dampak ke outcome, ke hasil akhir, sama aja gitu. Karena ada juga kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu ya kesalahan utama yang paling utama sih gitu ya. Sebentar. Kemudian baik itu output maupun outcome ukurannya nggak jelas, kuantifikasinya nggak jelas gitu loh. Ya cuman kualitatif aja mungkin gitu ya. Meningkatkan kesadaran market apa gitu.
Market sadar tuh kayak gimana ukurannya gitu kan. Oh iya benar. Psikotes itu atau apa? Nggak ada tolak ukur pastinya. Iya, harus ada indikator yang bisa diukur. Karena sesuatu yang bisa kita ukur, itu bisa kita kontrol gitu. Kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita ukur. Oke. Ya, kalau bisa kita kontrol, kita bisa improve gitu. Iya benar. Tapi kalau nggak bisa diukur, gimana kita kontrolnya? Iya. Contoh apa? Hal yang nggak bisa diukur. Keimanan seseorang. Iya betul, itu nggak bisa. Orang luar nggak bisa ngontrol. Iya. Ya dia bisa mengukur sendiri sih, gitu kan. Contoh gitu ya, hal-hal yang kualitatif lah. Gitu. Kecuali nanti pada saat hari pengadilan ya baru bisa diukur semua. Udah gitu. Punya sendiri. Iya, udah ada takarannya sendiri. Iya. Nah, kalau di duniawi gini ya semua harus terukur. Apalagi kita bicara bisnis ya, angka nih. Atau ya kan bisnis itu angka gitu ya. Jadi mau nggak mau kamu harus suka matematika. Waduh. Berarti sebenarnya kalau misalkan pebisnis itu harus dari matematika? Ya enggak gitu ya, harus ya dasar-dasar aritmatika ya harus ini ya bisa ngitung gitu ya. Bercanda. Ya, intinya gitu. Jadi jadi ya yang bikin strategi itu tidak efektif kalau ukurannya nggak jelas. Oke. Itu ya, satuan ukurannya nggak jelas. Apakah persentase, apakah rupiah, apakah kilogram, apakah jumlah gitu, kuantitas gitu ya, itu harus jelas. Dan memang harus memberikan dampak kepada hasil akhir yang mau dicapai, yaitu keuntungan gitu ya. Gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan outcome ini tuh apakah kita menentukannya harus lebih yang realistis aja kah, atau kayak ibaratnya outcome-nya ini yang kita harap tuh gede-gede aja, tapi pas lagi kita ngelaksain buat jadi outputnya tuh kayak bingung gitu. Ya, ini pertanyaan bagus gitu ya. Jadi strategi itu apa yang realistis atau yang konservatif bahkan gitu ya, yang main aman aja, atau yang terlalu berambisi. Betul. Gitu ya. Nah ini harus balance gitu ya. Jadi tentu nanti ada hitungannya sendiri ya yang lebih detailnya ya. Cuman jangan yang terlalu muluk-muluk juga, yang awang-awang gitu. Mau batuk. Ketularan. Jadi jangan sampai ngawang-ngawang juga, yang tidak berpijak juga gitu, terlalu berambisi gitu ya, tanpa melihat data-data yang ada sekarang. Jadi itu tadi, jadi ada tambahan juga ya, strategi bisnis yang efektif itu kalau juga mengandalkan atau strategi yang bisnis yang efektif itu kalau strategi tersebut memang berdasarkan perhitungan data dan informasi yang valid yang ada sekarang. Tidak pakai asumsi-asumsi gitu ya. Oke, berarti berdasarkan fakta dan data. Oke, data pun yang valid. Yang valid, jadi gak asumsi-asumsi. Ya memang sih gak semuanya bisa jadi faktakan ya, pasti ada faktor asumsinya juga, namanya bisnis ya. Ada faktor insting, intuisi, faktor gut feeling, faktor ya gitu dah ya, dari bisnis ownernya karena pengalaman gitu kan. Ya. Cuman ya jangan dominan dah, palingnya 20-80% lah gitu. 10-90% data gitu ya. Datanya 90%, ya, asumsinya 10%. Karena juga kita nggak realistis juga kalau kita menunggu sampai semua datanya tersedia, nggak mungkin bisa gitu kan. Kalau nunggu malah jadinya ketunda. Akhirnya ketunda gitu, akhirnya ketinggalan gitu. Mau nggak mau harus ada titik di mana ya kita harus mengambil resiko gitu kan, berdasarkan asumsi yang kita ambil gitu, yang kita pakai. Gitu. Tapi harus ada bagian data faktanya yang juga mendukung gitu. Tadi pertanyaannya apa? jadi outcome-nya harus yang jadi kayak nasihatin kamu ngomongnya. Bagus. Nanti siapa tahu kan saya punya bisnis, Pak. Ya, jadi data itu kan ya merupakan feedback ya buat kita gitu. Data, informasi itu merupakan feedback yang perlu kita perhitungkan. Nah, yang bikin strategi itu nggak efektif juga kalau kita telat untuk mengevaluasi, memonitor dan mengevaluasinya. Udah telat gitu. Itu harus dimonitor secara berkala gitu kan. Tentu monitoring KPI atau output itu harus lebih sering daripada memonitor
outcome-nya ya. Kalau outcome itu kan dampak ya, nggak bisa kita apain sih. Iya, yang harus benar-benar kita ya. fokuskan untuk kita monitor dan kita kontrol dan kita harus improve itu adalah outputnya ini gitu ya, atau KPI yang faktor lead-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya strategi jadi targetnya udah, angkanya jelas, tapi eksekusi laksanakan, tapi monitoringnya cuma sebulan sekali misalnya, atau cuma 3 bulan sekali, udah telat gitu. Ya tergantung hal apa yang dimonitor sih. Misalnya kalau toko untuk memonitor marketingnya berhasil apa misalnya, semakin banyak orang yang datang ke toko tersebut. Belum tentu beli sih, tapi paling nggak mereka tertarik untuk datang ke toko. Itu kan setiap hari kan mungkin monitornya bisa per hari itu atau per minggu gitu ya. Karena setiap hari orang bisa keluar masuk dengan sering kan gitu ya. Iya. Ya maksudnya prosesnya tuh bisa monitornya tuh satuannya harian, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan. Ya tergantung frekuensi dari data tersebut berkumpul atau bertambah gitu ya. Berarti minimal tuh kita bisa monitoring tuh per hari ya Coach ya, malah lebih bagusnya per hari gitu. Jadi bisa kalau misalkan hari ini memang ada yang kurang, itu bisa diimprove di hari besoknya. Betul, gitu. Harus segera ambil tindakan segera. Gitu. Oke. Nah kalau misalkan ketika buat outcome-nya ini, apakah ya udahlah yang sedikit aja gitu, yang udah yang biasa aja gitu, nanti kita kita geber di outputnya biar gede, jadinya outputnya lebih gede daripada outcome-nya nih, itu apakah yang akan efektif percuma gitu? Juga ngapain outputnya gede kalau outcome-nya nggak memberikan dampak ke outcome gitu kan. Berarti pada awal membuat strategi tersebut tidak ada keselarasan nih antara output dengan outcome gitu. Ya kan. Contoh ya, ini contoh yang simple ya, bukan bisnis lah, tapi supaya kamu dapat poinnya aja gitu kan. Misalnya kamu mau melakukan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kebahagiaan keluarga kamu, contoh gitu ya. Outcome-nya kebahagia. Ya, boleh diukur lah level kebahagiaannya dari apa gitu ya. Cuman outputnya atau strategi-strateginya, ukuran strategi yang kamu lakukan tuh bukan tentang meningkatkan kebahagiaan gitu. Contohnya apa strateginya? Kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan keluarga. Walaupun aktivitas kamu ini bagus seperti apa, kalau nggak ada hubungannya dengan peningkatan kebahagiaan rumah tangga kamu, ya ngapain gitu kan? Nggak ada hubungannya. Iya. Maksudnya ya. Kalau misalkan kayak poinnya itu sih. Kalau misalkan bisnis biasanya misalkan outcome-nya itu kita mau ada loyalitas dari pelanggan gitu. Nah berarti outputnya strategi kita itu kayak dari produknya, dari pelayanannya. Contohnya gitu kok. Contoh lagi nih yang kalau dengan bisnis yang kamu biasa sehari-hari lakukan ya. Itu apa? Instagram ya, karusel ya. Outcome-nya apa sih dari karusel itu? Kamu bikin karusel setiap Instagram ya. Konten Instagram itu outcome yang mau kamu capai apa sih? Kamu dapetin? Ada yang beli. Ada beli. Ya, penjualan kan berarti. Iya, penjualan. Gitu. Tapi kamu indikator keberhasilan kamu dalam bikin kontennya itu nggak ada hubungannya dengan, nggak ada yang menarik untuk, nggak ada hubungannya untuk meningkatkan pembelian, ya percuma kan. Contohnya apa? Kan harusnya kan yang misalnya yang layoutnya baik itu warna, layout segala macam harus yang bisa menarik orang untuk baca dan akhirnya tertarik untuk beli kan gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya indikatornya yang nggak ada hubungannya dengan itu, walaupun sebagus apapun itu, ya akhirnya nggak berdampak apapun gitu. Berarti kalau misalkan kita ada bisnis yang sekiranya outputnya itu udah berhasil, strateginya udah berhasil, itu kita bisa pakai ketika memang ada strategi yang kurang efektif. Bisa juga diadopsi ya gitu. Tapi belum tentu strategi yang efektif sekarang akan efektif besok, minggu depan, tahun depan. Karena market juga selalu berubah nih. Perilakunya gitu ya. Sifat-sifatnya market ini berubah terus nih gitu ya. Biasanya berubah menjadi lebih sulit gitu ya. Iya sih. Gak pernah ada market yang berubah menjadi lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk
ajak untuk beli gitu ya. Iya benar. Biasanya akan lebih sulit gitu, lebih kritis karena lebih banyak kompetisi gitu kan segala macam. Ya, jadi strateginya harus terus, makanya strategi ya tetap harus diimprove terus berdasarkan evaluasi tadi gitu kan. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Buat teman-teman yang pengen konsultasi bisnisnya, langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.